Sekali lagi kami mohon kepada Ketua IKSMP Negeri 1 Maribo, Bapak Kolonel Infantri Dr. Haryadi Saleh MSI, dan juga Bapak Kombes Faisal untuk mendampingi untuk menyerahkan kehormatan kepada pensiunan guru SMP Negeri 1 Maribo. Kita tanya satu ya. Mbak, assalamualaikum. Dengan siapa? Bapak namanya siapa? Bapak ini namanya siapa? Bapak ini namanya siapa? Muhammad Tani. Muhammad. Tapi mengajar apa ki dulu? Bukan administrasi. Administrasi. Kalau kita Pak Bahasa Indonesia. wih, kalau kita Pak ulama. IPA. Kita. Ini BK. oh, BK. waduh. Masa ke kapan dulu nih? Ini Pakai ada masuk BK. wah, wih. Ucapnya guru agak ki PS sejarah. Wah, ini mungkin lagunya dulu, cantiknya dulu ibu tabang ini. Oh, cantik sekali Pak Ustaz. Bahasa Inggris, masya Allah. PKM. PKN. Pegawai. Tata usaha. Tata usaha. Sama tata usaha. Wah, bisa mana teh. Nah, jangan lupakan ini tata usaha tuh nggak ya. Ada yang mau disampaikan Pak Bupati kepada guru-guru kita? Terima kasih. Jadi saya tentu mengapresiasi kepada alumni yang telah memberikan ruang, waktu, perhatian kepada Bapak Ibu guru yang telah pernah mendidik, sehingga semuanya hadir di sini tentu atas kepedulian dan perhatian alumni kepada Bapak Ibu sekalian. Hadiran kita sangat bermakna bagi alumni pada malam ini. Terima kasih. Rilalenda sikolai engka agurung, rilalenda agurunge engka ujian, rilalenda ujiannya engka hikmah. Menggali hikmah, menuai berkah. Iya barakat tak Bapak Ibu guruku. Itu namanya. Itu lokal dia sebelumnya. Pegang pas suara Ya, sesi foto bersama dan kepada teman-teman alumni. Jadi foto bersama, silakan. Nanti setelah foto bersama, sebelum turun kami minta kesediaan Negeri 1 Mariruawo yang Iya. pada periode tahun lalu yang telah berpulang ke rahmatullah karena kena COVID-19. Atas nama Ahmad Julius SHM. Fatihah. Surah Al-Fatihah kami baca, kami hadiahkan pahalanya untuk Allah. Allah wa'afi wa rabbana jazakallahu kama atajazakallahu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah turun.
Ulangi Pit loh. Oh iya, Iya. alumni. Alumni. Ulang. Belum kompak. Ya, satu. Alumni. Oh, alumni. Sehat bahagia semua? Alhamdulillah. Dan sebelum Pak Ustaz memberikan tausiah kepada kita semua, kita juga berterima kasih kepada seluruh alumni yang hadir pada malam hari ini karena bisa sempat menyaksikan Ustaz Maulana nantinya dan sempat menyaksikan guru-guru kita yang telah pensiun. Banyak alumni kita yang telah gugur sebelum ini dan tidak sempat menyaksikan pada malam hari ini. Begitu juga guru pensiun. Iya. Katanya ada alumni tertua. Ada. Yang mana orangnya? Termasuk Kolonel Jailani, Yunus Jailani itu termasuk juga alumni tertua. Tepuk tangan dulu. Iya. Iya, alumni 63 Pak Ustaz. Kasih 63. Belum pil lahir Bapak. Masih ada hadiahnya, kasih nih. Iya, Luar biasa. Bapak Ustaz kita ini. Megang muka lebih enak. Megang muka. Megang muka dimakan Jakarta juga bisa. Ada alumni tertua. Yang kasih Pak Kombes Faisal deh. Mewakili seluruh alumni tertua. Tahun berapa misi atas sekarang? 77. Allah. 77 awet muda kayak 76. Beda sedikit Ki. Hebat loh. Sudah 77 tahun tapi Masih sehat, masih energi. Masih sehat. Kalau 77 itu Ya. kalau umur Islam berarti sudah 80. Ya. Dan seluruh alumni jangan khawatir karena Ustaz Maulana tadi bisikin saya. Dia bilang percuma nama saya Maulana kalau saya tidak lama-lama. Sebenarnya apa memang artinya itu Pak Ustaz? Artinya Maulana itu katanya mau lama-lama sama alumni SMP Negeri 1 Madarimawo. Tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Kita simak bersama-sama uraian hikmah halal bihalal yang akan dibawakan oleh Ustaz Maulana dan nanti akan ditutup dengan doa bersama. Acara setelah itu apa lagi? Nggak ada. Tidak ada Pak Ustaz. Nah, kita Bisa sampai. Satu. Iya. Siap. Apalagi nak visi Pak tadi Kombes Faisal. Besok kalau pulang lagi pakai patwal. tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Amat sudah. Oh ya, Silakan. Iya. Izin Pak Bupati, izin Ketua Dewan dan izin Pak Ketua IKA dan semua ketua dan Pak Kombes Faisal. Tepuk tangan dulu untuk Kombes Faisal. Terus terang ada cerita menarik karena Pak Kapolda ingin beliau saya datang ke kediaman untuk lebaran. Tapi saya bilang, nanti saya siapkan tiket Ustaz, kan saya datang ke rumahnya beliau atau acara syukuran. Pak, maaf, saya sudah belikan tiket oleh Kombes Faisal. Karena acaranya ada di sini. Nah, kalau koromoni ada acara tuh di Sopeng sama batu-batu, elok toi. Ya tadi pagi saya datang ke Bone, Mare, kemudian batu-batu baru ke sini. Ya, harusnya kan, tapi maaf Pak, harusnya kalau acara tambahan harusnya setelah di sini. Tapi besok saya harus ke Sorong. Jadi mohon maaf, makasih banyak Kombes Faisal. Berarti saya bisa ceramah lama-lama. Karena saya khawatir kalau perjalanan bermasalah, tapi aman. Dua nih Papa Jaika bos ini sebab mati lampu. Adik mana bos si kapang? Ide jamaah. Alumni yang berapa tinggi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alumni
Masya Allah, tabarakallah. Saya senang sekali bisa berada di sini. Saya cuma lihat ada yang viral itu apa nih? Penginapan 88 ya. 88 itu saya biasa cuma lihat di mana ini di Sopeng ini. Mudah-mudahan saya tadi datang mak di sana lewat belakang. Salah masuk kan. Terpaksa maju lagi, alhamdulillah. Baru lewat jembatan itu yang goyang. Aku mati kak korban aja. Tapi alhamdulillah, makasih banyak. Terus terang hari ini saya bahagia. Kenapa? Banyak yang ditemui. Mau ki panjang umur tak? Umur 77. Serasa 76. Mau ki malampi umur tak? Ki malu bodaleta. Mau jalin silaturahmi. Hebatnya endingnya adalah kita semua bersaudara. Tepuk tangan dulu. Agak betuan nggak bersaudara. Apa bertuan nggak bersaudara? Bersaudara sama-sama menghirup udara yang sama. Saudara. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Bersaudara. Ibu, saya bahasa Bugis tidak apa-apa ya Bu? Saya tahu Ibu nggak tahu tapi sudah mengerti lah. Iya. Mohon maaf karena saya berada di tanah Bugis, tanah kelahiran Arupalaka. Jadi saya berbahasa Bugis karena saya juga orang Bugis. Gampang ketawa orang Bugis itu. Ciri-ciri orang Bugis lebar giginya. Maleba isinya. Lebih masamba. Lebah isinya. Hati korang tidak, tapi alena maleba. Jamaah, yang gimana nah? Ini acara kita pangkas ini muna. Maka memang ada nolor di muna deh. Jamaah, saya mau puas-puas ceramah di sini. Lama-lamai. Betul. Jamaah, kita kupas dulu ini. Nih, reuni itu masih runtuh-runtuh ki. Si dupa-dupa ki. Akbar berarti melopo. Pak 2 tahun ini tidak ada akbar ya. Kenapa ya? Karena Covid. Dan tepuk tangan untuk Pak Bupati yang berhasil. Saya masuk di sini tidak pakai masker mah. Aku lupain masker tuh. Aman insya Allah. Saya sudah 3 kali vaksin kok. Booster. Saya paling pertama. Sebelum di booster semua orang di booster dulu. Karena dijemput dari apalagi kepresidenan dijemput 6 orang pegang kan. Jamaah Zaki. Nih agapi alhamdulillah laba nih. Coba ikuti semua dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi se'um fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Ya Allah, lindungilah kami dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi, berupa bencana, musibah, wabah, penyakit. Amin. Kalau oraki saya minta semua baca ini agar yang mudah dihafal. Ini yang mudah dihafal. Baca lalu ini. Kalau buka ki pintu baca ini supaya tidak kena ki 4 masalah: penyakit dalam, penyakit luar, stres dan miskin. Stres 4 ini. Ini hadis Nabi nih dalam kitab Marakil Al-Ubudiyah. Baca lalu nih. Kapan itu? Tiap pagi. Baca 3 kali. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah
Kapan dibaca? Pagi-pagi. Akan sengaja dibaca pada saat buka pintu. Kita yang buka. Baca itu. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Kalau tutup pintu maghrib atau malam ini dibaca. Surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Supaya tidak ada gangguan dari jin dan manusia. Eloki makbarat kabulata. Mau berkah rumahnya? Baca kul huwallahu ahad setiap mau masuk rumah. Makbarat kabulamu. Baca mami dari kejauhan 1 kali. Pas depan pagar 1 kali, menuju ke pintu 1 kali. Jangan kau nanti di depan pintu. Makanya, asal tunggu belum bisa dasar. Baca memang. Sama itu kalau mau masuk WC. Auzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith minasyaitonir rajim. Baca memang dari kejauhan. Dan jangan kau nanti di depan, keciri gitu. Baca memang dari kejauhan. Jamaah, baik karena waktu saya mulai bicara aku. Melampai-lampai ceramahnya. Anda puas, saya lemas. Jamaah, oh jamaah, reuni itu ada banyak hal yang bagus kita lakukan. Karena reuni itu tujuannya agak silaturahmi, rahim nih. Merangkai kisah berarti banyak cerita. Makanya aku tanya tadi guru-guru guru apa ki? Karena banyak kisah di situ. Tapi jangan ki CLBK. Pada tom nih ya. Oh mau pergi acara alumni. Siapa tahu ada jodohku di sini. Kan saya duda. 3 tahun istriku meninggal. Tapi sampai kan di sini dari alumni tahun 68. Mau tua mana? Tapi istri saya tidak tergantikan sampai kapanpun. Saya fokus membesarkan anak-anakku. Istri saya tidak tergantikan, tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Banyak, Ustaz apa syaratnya? Tidak ada aja syaratnya. Kalau takdir Allah berkata begitu, betul tidak? Waktu istri saya meninggal, itu mau meninggal dia pegang tanganku. Abah kalau meninggalkan nanti yang menikah lagi nah, sebenarnya tidak bisa ku jawab. Karena itu takdir. Tapi kalau saya disuruh minta, tidak. Biar ku besarkan anakku. Karena ini anak anu nih agak sana. Anu jadi nah. Yang datang belum tentu. Betul tidak? Jadi pertahankannya sudah ada. Jadi satu-satunya syarat supaya anak saya bisa menikah harus disetujui oleh 4 anak ini. Susah itu Ustaz. Apa setuju? Lumayan 4 anak masing-masing 1. Jamaah. Jadi kembali lagi, mohon maaf karena waktu ya. Ide, biar anak kecil datang tuh reuni, alumni siaga begitu. Hebat, oh ini alumni acara ya. Memang kalau saya ceramah, anak-anak datang semua. Karena kira saya temannya. Sama-sama anak-anak. Itu biasa nak kongkok ceramah, tidak ada datang anak-anak, lari-lari semua. Kalau saya ceramah tidak lari-lari, anak-anak datang duduk karena saya lari-lari. Kan ini bukan khutbah, betul tidak? Kalau khutbah, pendekkan khutbahmu, panjangkan salatmu. Tidak boleh lebih panjang khutbah daripada salatnya imam. Tidak bisa. Ketuk lampe pak ketuk ban. Metuk mana nih saya di masjid kita aja. Ya kemana?
carita. Mapala ni Soy, mapala mana ni tahu, mapala mana na pada apa aja. Nah kok katoba, pendekkan khutbahmu. Saya alhamdulillah dapat rezeki pergi keliling kemana-mana, ke Turki. Saya tuh sukanya salat Jumat, cari salat Jumat di Mekah, salat Jumat di Madinah, salat Jumat di Malaysia, salat Jumat di Korea Selatan. Oh, aduh. Tahu khutbah Jumatnya di Korea sebentar sekali, 3 menit sampai 5 menit. Bertanya orang trans, Ustaz cepat nak? Saya bilang sah itu, karena sesuai hukumnya, udah sempurna. Kenapa nih cepat? Jamak banyak cerita karena biar lama tidak mengerti tonjok. Itu cerita. Ani masih Amsamida, Cici Paramida, Wanda Hamida. Kalian itu jadi tahu. Makanya perbedaan itu kita harus terima. Waktu saya salat Jumat di Turki, masih lengkap. Satu masjid, coba saya tes. Wallahualim. Ini mak kami kita. Iya. Di sana tidak ada mak kami. Wallahualim. Alaikum. Nagok ko. Masih mau ko. Jadi macam-macam itu. Macam-macam. Di Malaysia, saya salat Jumat masih lengkap. Saya nggak mau pulang. Saya mau lihat doanya imamnya. Ku ikuti. Ternyata doanya imamnya mendoakan pemimpinnya. Itu yang bagus. Kau tahu si Purana mas sempajak, nah dia mau pemimpinnya. Doakan pimpinanmu. Betul. Lumayan Pak Bupati itu, sama anggota Dewan, Pak Ketua. Makasih banyak. Pak Bupati, Ketua harus bersinergi karena beliau bagaikan ayah dan ibu. Pak Bupati sebagai ayahnya Menteri Luar Negeri, dan Pak Ketua anggota Dewan adalah ibunya Menteri Dalam Negeri. Pak Bupati cari anggaran, anggota Dewan yang habiskan. Maksudnya aku salah paham. Maksudnya mengatur apa lagi mau dibangun. Betul tidak Pak? Makanya penting ada anggota Dewan. Usahakan pilihlah anggota Dewan yang aja nama bela-bela jelek nyerong. Ya gampang nih. Betul. Makasih banyak. Masya Allah. Tadi saya dapat. Waduh, kayaknya tidak cocoknya kalau saya tidak bawa anakku nanti jalan-jalan di shopping ini. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu tuh shopping. Bangga pada Tony, sekolah tak bangga kita sebagai alumni tak, betul tidak? Kalau bukan kita yang banggakan sekolah tak, masa orang lain? Kita yang bangga. Alhamdulillah. Kompak nih. Kalau begini alumni 2000 yang datang. Berapa tadi? 1000. Oh 1008 orang. Tapi mah pasangan nih. Ada suaminya, ada istrinya. Berarti 2000 yang hadir. Ini 2000 yang hadir, belum itu yang di belakang tidak termasuk alumni. 2.500 ya. 2.500 ini. Betul. Seandainya satu orang 10.000 saja, siaga nih loh. Nah sumbang untuk sekolahnya. Ada kepala sekolah datang. Ini. Mana kepala sekolah? Oh, kepala sekolah alumni juga. Tepuk tangan dulu. Hebat. Ini acara menjadi tingkat kabupaten. Pak Bupati yang datang. Lengkap lagi sama Pak Ketua anggota Dewan. Apalagi ada berapa pengusaha? Coba berdiri pengusaha.
Satu. Mana lagi berdiri lagi aja kita tulang. Mana pengusaha? Tepuk tangan dulu pengusaha. Mati. Mana pengusaha? Satu. Gaji. Bukannya tanya gaji. Tapi tepuk tangan dulu untuk pengusaha. Mana lagi? Baru satu, nanti bilang tiga. Itu pengusaha atau apa ya? Mana lagi? Sini Ki, Pak Sabiri. Mana lagi pengusaha? Masya Allah. Mantap. Mana lagi pengusaha? Haji Amin. Haji Amir. Sini kita Haji Amir. Biar di mana kita duduk aku lawan disapa mau foto. Sini Ki, sini Ki, sini Ki, sini. Sini. Ada tiga pengusaha. Kenapa kau ada di situ kau pasotin? Katanya aku pengusaha. Tetap tuh koru. Haji Amir. Lihat kan nih. Sama tinggi. Nggak pernah ada datang ini. Kurang nak sih untuk. Tapi Pak Haji Amir di mana Ki sekarang? Iya. Ada Jakarta Pak. Jakarta. Sebagai apa? Usaha di bidang? Bidang rekrutmen Tresna rekrutmen untuk kapal tenaga kerja. Tepuk tangan dulu. Kalau kita Pak, ada. Terima kasih. Bagian apa? Ya. Sama nikel. Tepuk tangan dulu. Kalau kita Di Kalimantan Timur, Samarinda. tanpa anak Pak Isra ini. Bukan tim sukses. Bukan. Usaha apa? Jasa transportasi. Tepuk tangan dulu. Kira-kira apa yang mau kita persembahkan? Usaha apa kita mau bikin di sini? Rencana langsung aku bilang. Saya sebenarnya juga ada usaha menjual-jual air liur. Oh, walet. Jadi saya berusaha bagaimana membuat suatu usaha itu terintegrasi dengan usaha lain. Jadi satu usaha bisa kita bangun, bisa meningkat juga usaha lain. Oh, tepuk tangan dulu. Itu akan dibangun di Sope. Insya Allah. Kapan? Sudah. Baru dilanjutkan. Insya Allah bisa memberikan keberkahan kita tambah. Alhamdulillah. Kenapa kita bangun daerah anak orang di Kalimantan Timur Samarinda kalau di sini tidak? Kita mau bikin apa di sini? Insya Allah. Ya. Di sini tidak ada hubungan dengan nikah, tidak ada. Jadi siap menyimpan modal di sini. Tepuk tangan dulu. Wow. Kalau kita Pertanyaannya Ustaz, mau bikin apa di sini? saya sudah pengusaha di sini dan Tepuk tangan dulu. Jadi sudah bikin usaha di sini. alhamdulillah Usaha apa di sini? SPBU. Wah. Ada SPBU-nya di sini. Tepuk tangan ini. Agapi. Ada modal lah. Angkatona bensinna, angkatona air liur. Kan kalau mau dibawa aslinya itu pakai SPBU. Kurang modal aman. Aduh, silakan langsung ke Pak Bupati. Salaman dulu. Selamat pada lekna Pak Bupati. Silakan
kan nanti abis ini kerjasamalah sama Pak Bupati. Anggaran lagi persenannya dia, nah. Bercanda. Tuh. Wah, Pak Bupati harus bangga ya Pak. Iya. Izin ke anggota dewan. Oke aman, hubungi Pak Kombes, Pak Kaisan. Di situ pergi duduk, jangan coba. Di situ pergi duduk. Ada kursi. Kalau makan luru di mundri ya bisa. Itu makan luru tuh. Jamaah. Belum dimulai ceramah ini. Nah ini bagus, alumni membangun daerahnya. Alhamdulillah. Kalau saya diminta, kalau selesai kontrakku di Trans, saya kembali ke Makassar. Shopping, gampang kalau mau bangun shopping. Cari mama anak-anak dari shopping. Somarato. Jamaah, itu kan ada 3 rahasia: rezeki, jodoh, aja. 1, 2, 3. Jodoh aja. 1, 2, 3. Rezeki, Jodoh aja. 1, 2, 3. Rezeki, Jodoh tidak ada yang tahu itu. Tidak ada yang tahu. Saya menikah sama almarhumah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Beliau meninggal tanggal 20 Januari 2019. 10 tahun 5 bulan 12 hari saya bersama beliau. Tidak pernah saya bertengkar sampai wafatnya. Tidak pernah saya marah sama almarhumah sampai wafatnya. Bukan saya puji diriku, tapi dia yang bilang sama orang-orang menjelang wafatnya, nanti marah Ustaz. Apa dia bilang? Jangan bilang marah Ustaz. Sampai saat ini saya tidak pernah dimarahi. Wow. Mau kita tahu rahasia, aku tidak pernah bertengkar. ya. Dan saya tidak pernah marah sama istriku. Dan istriku tidak pernah marah sama saya. Kuncinya, saya tidak akan pernah marah sama istri. Kenapa? Karena mau apa dimarahi? Tidak boleh istri dimarahi. Oh suami, jangan pernah marah sama istri. Siapa suami memarahi istrinya, maka dilaknat malaikat. Siapa yang dilaknat malaikat? Istrinya. Pertanyaannya, maukah kita istri tak dilaknat malaikat? Jangan marah sama istri. Itu almarhum istri saya berusaha supaya saya marah sama beliau. Sembarang caranya. Masak nasi keras. Maaf kak, nasinya keras. Udah apa-apa, kan terbuat dari beras. Maaf kak, lembek nasinya. Nggak apa-apa, kan dikasih air tadi. Kak, angus gitu. Nggak apa-apa, kan dari kompor. Karena satu waktu saya datang, kan saya Senin, ya, malam Senin saya sudah ke Jakarta. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis kembali ke Makassar. Jadi begitu selalu. Iya, jamaah. Mau tahu? Kadang-kadang saya datang, maaf kak, belum pak masak. Nggak apa-apa, udah masak nih. Ayo kita makan di luar. Aku mau dimarahi. Mau kita tahu rahasianya kenapa istriku tidak pernah marah sama saya? Mau? Semua uang kasih istri. Biar pulang tengah malam kok nggak marah itu. Kalau nomor rekening sama dia. Semua harta harus atas nama istri. Rumah, tanah, sawah, mobil tidak boleh atas nama suami. Jatuh. Harus atas nama. Kenapa atas nama istri? Kalau atas nama istri pasti turun ke anak. Ya mulai untuk anakku.
itu galungnya untuk anakku, Yeroto untuk anakku, pasti berkata begitu. Tapi kalau atas nama suami, kita tidak tahu turun ke anak siapa. Siapa tahu ke anaknya di boneh. Betul. Betul mana nih? Mau tahu rahasianya saya tidak pernah bertengkar sama istri? Mau? Rahasianya cuma satu. Saya di Jakarta, istriku di Makassar. Mau bertengkar. Baiklah, karena waktu saya mulai ceramah. Menjalin silaturahim. Kenapa rahim yang disebut di sini? Jamaah, mana rahim? Mana rahim? Kemana rahim? Itu nama orang. Rahim itu tempat dilahirkannya kita, tempat kasih sayang. Rahim tak kita ini adalah nih SMP negeri apa? Oh Mario, Takalala. SMP Takalala. Itu Mirahinta itu. Makanya kita semua bersaudara. Karena kita dilahirkan dari SMP yang sama. Itulah disebut rahim. Itulah disebut rahim. Makanya kita semua bersaudara. Bagusnya di data bagus, siruntu matu, berusaha matu. Sama-sama ke alumni Pak Dioloi. Makanya semua yang hadir malam hari ini, Allah ganti biaya pengeluarannya 100.000 kali lipat. Itu biaya seraganta 100.000 kali lipat. Tapi saya curiga, jangan-jangan itu seragam dari Pak Faisal. Curiga. Aku tahu karena tadi foto bersama di rumah anak. Curiga kak saya. Karena kuliah yang lain kudu nama Ami yang seragam. Yang penting baju putih kok nah. Amin do mudah-mudahan lunas miongkos jaina. Dek pernah lunas roh? Makin rokok. Jamaah, baiklah karena waktu kita mulai. Kenapa halal bihalal? Apa makna halal bihalal? Halal bihalal, saling menghalalkan. Ya ranue olalakan nih. Siapa tahu kau dosamu. Karena lebaran itu ada 4 makna lebaran. Baju baru, alhamdulillah, tuh dipakai. Tak punya pun masih ada baju tetangga. Yang kedua, baju baru, memperbaharui diri. Makanya Syawal itu artinya meningkat. Harus ada peningkatan. Tidak boleh begini terus. Harus meningkat. Karena sudah mikir di wisuda Idul Fitri kemarin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wisuda itu. Bayangkan mak jaluk setanggi. Mak jaluk setanggi. Menangis setan. Itu setan berapa kali menangis? Iblis itu menangis ketika diciptakan Nabi Adam dan diusir dari surga. Iblis pernah menangis ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Iblis pernah menangis ketika Al-Quran diturunkan. Karena petunjuk bagi manusia. Jadi susah digoda karena ada Al-Quran sebagai tamengnya. Ada Nabi Muhammad sebagai pembimbingnya, teladannya. Nabi itu iblis Azazil pernah diusir dari surga
Wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka ada iblis, kenapa kamu sujud sama Nabi Adam? Kasih penghormatan kepada Nabi Adam. Itu Nabi Adam dihormati karena ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ini ilmu semua. Ada 7 profesor di sini. Allahu Akbar. Hebat paha. Ilmu itu ilmu. Ilmu nikel. Ilmu itu ilmu transportasi. Ilmu itu ilmu air liur. Ilmu itu mak bola batu walet nak balik mak bola aju. Oh jamaah, bebena air liurnya itu walet dijual, ikut si agar jana. Temena yang keluar dari lebah jadi madu, ikut temenu. Madu masih mau kok. Ada kitab ayatul hewan, kitab tentang hewan. Ternyata hewan itu banyak maknanya. Lain mana ngerti dah? Bertingkat atau naita? Bertingkat setan naita. Makero tasipi. Itu kambing saja, beda suaranya, beda artinya. Tidak boleh dipotong itu. Anak kambing masuk sumupi. Nanti dia tidak boleh dipotong, tidak boleh dipotong. Patampui. Apa lagi loh? Sama orang tua laki-laki, orang tua perempuan, kakek-kakek dan nenek beda struknya. Kalau laki-laki struknya begini, kalau nenek-nenek begini, lagi begini tidak mau menikah. Tapi kalau kakek masuk mau. Ayam juga. Berarti makin telok ini. Beda-beda. Hujan saya kita lihat dari binatang. Nah kuma bosi manue, berarti malampe bosi. Tapi nak kuma cinawi manue, berarti tidak lama hujan itu. Coba hebat itu binatang. Kalau ada gempa binatang dulu yang kerasa. Sifat manusia itu dilihat daripada binatang apa yang ada di rumahnya. Kalau banyak cicak berarti marotai. Dia nak mau baca apa? Karena aku mau baca kita lupa. Dari mana nih anu cicak Tuh ya lo tak macan mau baca. Mak baca agak uti. Itu kalau malam lepas itu mau baca sih. Betul tidak? Betul. Main mata marah-marah mau baca. Agak na baca nandre. Ako dengan nandre na uti na baca. Yung uti na baca na bisa dulu. Napa nasum na uti? Kenapa nasum na uti? Supaya kau baca dek na balu uti. Jadi nak kau uti di balu di bahasa itu nasum na. Uti pura baca na balu. Anak penyolota pura mana nih pikir buat
waktu dibangun Tanjung Bunga masih belum ada HP, telepon rumah. Saya ditelepon Ustaz, maka beritahu kaki bukannya musrik itu dibangun Tanjung Bunga, itu tuh kan tidak mau bangun atapnya kalau tidak dikasih pisah satu kandang. Musrik kan sebenarnya bukan musrik, itu konsumsinya tukang nih. Supaya dia nokte itu hebat itu. Aku narawat itu mau baca-baca pagi siang malam pagi, itu kan maknanya bagus. Sementara ditanya di kubur ada yang baca doa. Nah kalau aku malam-lampe baca kan nih sok. Tapi nak kami al-Fatih. Makin nam lampe bacana, Pak malah pala buka kari. Orang Andre aku mabelai. Mau ki berberkah makanan tak? Mau? Mau ki berberkah? Baca doa sebelum makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Elok ki mak barakah dia le teru makanannya. Baca bismillah dipenggal 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Minum bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Coba. Mau ki dikasih dipuji sama malaikat, didoakan malaikat, mau? Puji-puji makanan. Hey guys, enak sekali makanannya, rekodet banget. Jemaah, mau ki cepat dingin makanan tak kalau panas. Mau ki, ini doanya. Panasna, bacalah surah Yasin. Dingin nih. Kalau panas makanan supaya cepat dingin, baca Yasin. Insya Allah mah kecil tuh. Lumayan 83 ayat. Itu orang dulu itu hebat sekali. Kemarin ada ustaz melarang ada imsak. Orang boleh puasa itu pada waktu azan. Cocok di Torilota, engkau imsak 10 menit sebelum azan berhenti mau makan. Itu cocok itu, nah memang ada hadisnya. Kata sahabat, kapan saya berhenti makan? Kata Nabi, berhentilah engkau makan 50 ayat sebelum masuk waktu fajar. Berarti 10 menit. Pada waktu acara saya alami sendiri. Imsak telah tiba. Baca doa nanya. Sudah sami. Pakai dosa saya, Ustaz. Indonesia tahun itu ada imsak. Negara Arab tidak ada. Mandre nih. Imsak di Mandre muka. Itu baru berhenti. Sekali naman matengah marin apang mati. Itu orang dulu sudah diatur itu. Acoeri nih. Betul tidak? Ikuti saja. Ada Quran yang diatur itu. Baiklah. Tidak enak gak kurasa ini. Hampir nih jam 10 belum masuk ceramahku. Kenapa ada halal bihalal? Mau tahu? Seandainya mau kita ketemu orang 1008 orang, tas satu-satu, deh 6 bulan tuh. Assalamualaikum. Caput tuh mundur. Betul tidak? Itu nih curhatannya Bung Karno waktu itu. Aduh pusing saya terima tamu tiap hari. Maka dicetuslah untuk mengadakan acara halal bihalal. Satu kali ketemu. Sudah nih. Lalu Pak Harto datang, Orde Baru diganti. Halal bihalal menjadi open house. Tapi setelah itu tetap kembali, orang tetap melengke itu halal bihalal. Karena memang bagus tuh maknanya, aku halalakan ki. Betul tidak? Kenapa nggak bisa? Nggak bisa tahunnya kapan halal bihalal setelah bukan bulan lain. Tapi mentong bagus mentong bulan Syawal. Kenapa? Karena bulan Syawal macam kak mana nih? Karena bulan Ramadan semua dosa tak terhapus. Coba kita periksa dosa tak. Ada dosa tak? Ada. Banyak dosa tak? Banyak. Dihapuskan lewat puasa. Man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Engkau pada dosa tak? Masih ada dosa tak?
dihapus lewat salat malam. Mengkoma Ramadan niki kita tahu yang sempadan di waktu malam. Coba nih, dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Campur dosa. Malam pertama Ramadan dia ampuni dosa, apa yang datang taruh malam kedua Ramadan dia ampuni dosa orang tuanya, dan datang taruh malam ketiga Ramadan dia ampuni dosanya 2 tahun, 1 tahun kemudian datang 4 Ramadan diberikan pahala hatam Quran, 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang salat itu istilah haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan ustul hatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang soleh, 19 Ramadan digolongkan mati syahid, 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus, 21 Ramadan digolongkan 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 watan dijabah, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian serta mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, 29 Ramadan diberikan pahala-pahala haji untuk dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana ada surga. Tiap malam beda-beda pahala anakku tuh. Tidak sama. Masih ada dosa tak? Masih ada kayaknya. Apa itu kesalahan? Kenapa bisa? Masa bulan Ramadan main game? Masa bulan Ramadan main catur? Masa bulan Ramadan main domi? Maka digugurkan lewat zakat fitrah, zakat makanan, zakat jiwa. Masih ada dosa tak? Dihapuskan lewat malam takbiran. Nigi tahu, di malam takbiran dia hidupkan malam takbiran, maka haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Jamaah, masih ada dosa tak? Datang di lebaran, biar halangan datang tongko di lapangan, tapi jangan aku sembahyang dulu mau datang supaya dapat pahala lebaran, dan pergi lebaran melewati jalan yang berbeda. Kalau datang kau lewat sini, di sini lebaran orang nih, di lapangan ini atau di masjid, lewat sini ke bulan nanti lewat sana, jangan sama jalannya, supaya semua tanah yang kita injak jadi saksi dari kemudian. Tapi aku salah paham, masuk di masjid lewat sini, keluar lewat sana, dia ngeruntuh sendalangan. Di sini mau simpang, keluar masjid. Ada temanku namanya Ustaz Cecep, nggak aku lupa itu ceritanya. Dia Ustaz tukang odong-odong. Wih deh, sampai tengah hari tidak ada penumpangnya. Nggak ada penumpang, anaknya sakit, istrinya butuh, mau ke pasar kasihan. Satu harian tidak ada yang mau naik odong-odong. Lo kan masuk aja lor, pergi ke masjid salat duhur, nah simpan odong-odong, nah baru salat. Sudah salat, minta doa, ya Allah berikan aku rezeki, anakku sakit, istriku butuh belanja. Pas keluar hilang odong-odong. Nangis, masuk kembali ke masjid. Ya Allah, apa salahku? Apa dosaku? Apa salahku kedong? Datang ke menghadapku, kenapa nak hilang odong-odongku? Sekali nak keluar, ada odong-odongnya. Jadi apa salahnya? Salah keluar pintu. Masih ada dosa tak? Masih ada dosa tak? Pergi maka. Apa yang kau pergi? Salat Id. Berapa rakaat salat Id? 2 rakaat. Rakaat pertama berapa takbirnya? 7. Rakaat kedua 5. Kenapa 7? Kenapa 5? 7 itu bermakna diampuni dosa tak 7 bagian di atas di kepala. Nih, haram hukumnya memukul bagian kepala, badan bagian atas. Dan rakaat kedua berapa takbirnya? Untuk menghapuskan 5 dosa bagian di bawah. Coba kita hitung 7 di atas. Pikiran, 2 mata,
hidung, mulut, 2 telinga. Ayo hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup ya 7. Itu bila 7 takbirnya. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Rakaat kedua berapa takbirnya? 5. Untuk menghapuskan 5 dosa bagian di bawah. Ayo hitung. 2, 3, 4. Cukup ya? Cukup ya 5. Ayo hitung. 1, 2, 3. jangan mau dibahas gitu satu. Kan tau di tempana. Biar mati lampu udah apa lagi. Mau kita tahu yang 5 ya itu? Yang kelima, mau kita tahu yang kelima? Utang Kalimantan. Turun-turun Mataram. Di bawahnya gua. Di bawah gua Sumbawa. Di sampingnya Toli-Toli. Di bawahnya Toli-Toli bau-bau. Di sampingnya bau-bau NTT. Di bawahnya NTT pusat Jakarta. Yang saya maksud yang kelima berada di daerah Maluku dan sekitar. Jamaah, bisa dimulai cara mana? Masih ada dosa? Masih ada dosa? Masihlah. Dosa kepada Allah diampuni, dosa kepada tubuh diampuni, tapi ada satu dosa yang belum diampuni. Dosa kepada sesama manusia. Itu susah itu. Makanya ibadah tertinggi adalah baik sangka. Dosa tertinggi adalah putus asa. Jadi optimis. Oke? Kita bisa. Oke? Jangan putus asa. Semangat. Suara apa itu? Bukan suara kuda, itu suaraku. Kuda di sini. Binatang paling banyak syukurna itu kuda. Biar kau pukul tetap diketawa. Dinaikin. Nu calat. Coba ya bang, sapi. Mau kasih makan mau dia sih. Kasih mato di polo. Tapi binatang paling kotor tuh ay bembe. Baik, karena waktu terakhir ini 4 menit lagi. Jangki, dengarkan baik. Bagusnya kita tunggu di jam 2 ke jam 4. Bagi 2 itu jam 2 jam 4. Jam 2 ke jam 3. Jam 3 sampai jam 4 makan sahur. Bagusnya salat tengah malam itu jam 2. Bisa dilanjutkan sampai sekarang. Oke? Insyaallah. Apalagi ada nanti puasa Syawal ini. Sudah puasa Syawal, mungkin ada puasa Syawal. Bisa Bapak acara. Nigi mah puasa Syawal, maka ibadahnya bagikan kepada satu tahun. Mau misalnya saya ceramah aku, tapi boleh tuh Bapak kurang. Gimana kok gak? Hah? Ya, lanjut memang ceramah. Sudah nih. Kuber juga tuh kalau memang keluar dulu di situ. Hah? Tunggu tangan dulu kita cari ini, Masya Allah. Kalau begini acara tak, mohon maaf, Kalau mau masih ada pulang, satu dosa yang pulang, perlu diampuni. Pak perjalanan. Itulah sebabnya ketika Ramadan datang kita berkata marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Tapi kata Ramadan la marhaban. Siapa itu yang ditolak Ramadan 3? Siapa yang ditolak Ramadan? Anak maduraka yang ditolak Tuhan. Anak yang durhaka sama orang tua itu ditolak Ramadan. Makanya kalau mau masuk Ramadan
pergi sama orang tua tak minta maaf. Mau dimaafkan sama orang tua tak? Mau? Mau? Bawakan Indomie, bawakan beras, bawakan uang. Ini apa tuh bawa itu nak? Banyak nak. Untuk ada sayur, ada ikan kaleng, ada beras, ada mie, banyak nak. Untuk 1 bulan untuk mama. Deh, makasih banyak. Nah, kalau ada mie berkata terima kasih, apa jawabannya? Sama-sama. Kalau bilang nih mama terima kasih, nah apa jawabannya? Sama-sama. Jadi sama-sama. Apa dijawab? Maafkan kak. Pasti dia maafkan. Oh, ku maafkan ku nak. Jawabnya tidak ada di bawah. Assalamualaikum. Maafkan kan nak? Mak kita main baca minta maaf, minta main gaya minta maaf, minta maaf, yang di bangau sih maafkan kan banyak. Jangan langsung meminta. Iya karena budu. Wa iyyaka nasta'in. Agar mak pigau ko dulu napa melau. Kapan mau orang gajian? Kerja ko dulu baru gajian. Berbuat dulu baru meminta. Itu yang penting. Yang kedua, yang ditolak Ramadan, istri yang durhaka sama suami. Istri yang berdosa kepada suami, hati-hati. Hanya istri yang berdosa kepada suami. Tidak ada suami yang berdosa kepada istri. Mohon maaf, harus saya katakan, makanya mulut saya waktu meninggal istriku, kalimat yang keluar dari mulutku cuma satu: tidak ada dosamu. Tidak ada dosamu, tidak ada dosamu. Itu. Makanya wanita yang duluan meninggal daripada suaminya langsung surga. Gimana bu? Mau ke duluan? Tidak ada yang mau. Jamaah, hanya istri yang berdosa kepada suami. Tidak ada suami yang berdosa kepada istri. Tapi suami itu di atasnya dosa. Namanya zolim. Mana aja kok. Karena tuntutannya di akhirat. Langsung mengoleh rupa Allah Ta'ala. Karena kau yang nikahi, berarti kau tanggung jawab sama Allah. Tidak boleh istri disakiti. Sayangilah istrimu. Sayang, lampe-lampe mana? Sayang, pendek-pendek sayang, tambah pendek sayang, tidak gemuk nak sayang. Jemaah, yang ketiga, yang ditolak Ramadan orang yang belum bermaafkan. Makanya mau maaf sebelum masuk Ramadan. Lailatul Qadar menolak siapa? Orang yang masih ada dendam. Salamun hiya tabat lail fajar, damai. Makanya setelah lebaran, mohon maaf, langsung kita datang minta maaf. Siapa tahu ada dosa, ada salah. Inilah gunanya ada acara ini, untuk saling memaafkan. Tepuk tangan dulu. Saya salut acara ini. Kenapa? Di sinilah kesempatan kita saling memaafkan. Ayo, semua pegang dadanya, pegang dada. Karena dendam di sini, niat di sini, keimanan di sini. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Abu kali berkul sabit kalbi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa kepadamu ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa pada tubuhku,
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosaku jika aku berdosa kepada sesama manusia. Ya Allah, mudahkanlah mulut, hati, tanganku untuk mau memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah kepada aku. Ya Allah, mak janji mudahkanlah mulut, hati, tangan orang-orang yang pernah aku berbuat salah untuk mau memaafkanku. Bismillahirrahmanirrahim. Naik, angkat tangan kita berdoa. Tangannya sejajar dada karena hati yang meminta. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kebayang Ramadan sudah berlalu. Kita membayangkan orang-orang yang sudah mendahului kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir nabi asyana bil ilmi wa aqra bi tawajjil nabil abiyah. Muliakanlah kami di dunia di akhirat, tambahkanlah ilmu kami, tambahkanlah ketakwaan kami, dan berikanlah kami kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai was samiul alim. Lindungilah kami dari segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Ya Majidu, Ya Wahidu, la tuzil anna ni'matan an'amta biha alayya. Ya Allah, jangan Engkau mencabut nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tambahkanlah nikmat-nikmat-Mu, ya Allah. Sekarang kita masuk bulan Syawal. Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah adalah bulan haji. Ikut semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqni ziyaratal haramain. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Ya Allah, janganlah Engkau cabut nyawa kami sebelum kami menginjakkan kaki kami di Mekah dan Madinah. Amin. Tolong guru-guru senior berdiri kit semua di tempat, tak berdiri kit. Ada berapa senior? Sudah tahu lagi 2 kali kuliah Pecita itu dari Mekah. sudah belum. Kita senior juga. Boleh jamak ya dulu paling sedikit 2 orang yang belum ke tanah suci, 2 orang. Sedikit. Sebelum saya tinggalkan tempat ini, Mario Marandu kakak Simitai, beliau sampai pensiun di usia seperti ini belum pernah injak tanah suci. Siapa tahu ada yang mau kasih naik umroh. Kalau haji jangan nih, pematuan nih. Siapa ini umur tak 62. Kalau mendaftar ki 40 tahun baru berangkat. 102. Mati nih. Siapa tahu tas siaga-siaga tak berapa tahun kos umrah itu? 30. Siapa tahu kata masuk kali masa 5 juta anak kasih siaga tuh main. Berarti 60 kita butuhkan ini. Adakah? Ada? Coba maki
Lelang. Adakah? Adakah? Mau Ki? Saya serahkan mic ini. Nggak ada. Berarti digato tuh. Nah. Itu ada patungan bisa di 5 juta anak kan. Kenapa na saya tadi kalung di koi? 1, 2. Berapa? Sini, sini, nggak apa-apa. Ini perlihatkan 2 orang ini diberangkatkan oleh beliau. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba, insyaallah nanti tidak maaf yang ngatur. Masih berangkatkan nih 2 orang. Kasih ya. Ajaran Allah bimaka, ajaran Allah bimaka, ajaran Allah bimaka. Nape jan. Berarti memang Allah Ta'ala pakai dodi. Itu rezeki itu tidak ada yang tahu. Nah saya bicara sama aku ini. Nah kenapa masih ku bahas ini? Berarti dalek tamat tuh. Apa ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Dalam bentuk bahasa Inggris kan gue bahasa Inggris. Terima kasih kepada terima kasih kepada Thank you for my now our center. Give me any chance to Sarasuci. Terima kasih kepada Ananda Haji Yusrianto yang telah menginginkan kami untuk menginjakkan tanah suci. Semoga apa yang dia berikan kepada saya pribadi mendapatkan berkah dipanjangkan umurnya dan insya Allah rezekinya senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah bertambah SPD UNA. Karena siapa yang bersedekah kepada yang tidak dikenal 10 pahalana, sedekah kepada yang dikenal 100 pahalana, sedekah kepada keluarga istri dikasih uang 1000 pahalana, sedekah kepada anak biayanya anak tas sekolahnya dan seterusnya 10.000 pahalanya. Jangan pernah sakit sama anak. Saya alhamdulillah 4 anakku tidak pernah menangis, apalagi minta uang. No, anak saya tidak pernah minta uang. Kemarin lebaran pergi orang siaran, aku udah bilang anakku, kami anaknya Ustaz Maulana tidak diberi tapi memberi. Coba mau tahu langsung nyetir mataku, ini anakku kasih cuma pala. Jamaah mau ke anak tidak minta uang belanja, mau ada tekniknya, kasih sebelum minta. Saya setiap Jumat ku kasih uang jajan. Ini uang jajanmu hari Jumat sampai Jumat depan. Jadi najagai loh, najagai uangnya sampai Jumat depan. Kalau mau pergi mall silakan pakai uang itu. Kan ada Jumat berkah. Nah Jumat berkah orang lain kasih depan anak orang segitu. Makasih ya. Masih ada lagi di atas. Coba 10 kepada yang tidak dikenal, 100 kepada yang dikenal.
1.000 kepada istri, 10.000 kepada anak, masih ada di atasnya. 100.000 kali lipat kepada orang tua. Yang masih hidup orang tuamu kesempatan gitu. Nah, tidak mau di kehidupan itu kecampur di sini. Tidak mau di kemana-mana. Kasih gembira, bahagiakan ini. Ada orang kasih tahu apa enggak? Minyak gosok na kiri. Enggak tuh. Jamin nih setiap bulan. Tanggal saya dikirimkan doi. Agak tono tuh. Masih ada di atasnya itu 1 juta pahalanya. Kalau guru lu kasih. Apalagi kalau ustad. Masya Allah. Ya, Pak Baraka, umrah saja kalau haji. Memang pembayaran haji kan 30 juta, tapi 40 tahun baru berapa? Umroh nah. Betul tidak? Makasih banyak tepuk tangan untuk. Aduh, enak aku rasa kalau begini jadinya. Tapi kenapa yang dituju baru saya tidak kasih naik? Kalau kita ini alhamdulillah pada lain mana dan lekna, betul tidak? Karena haram hukumnya meminta. Mohon maaf, mudah-mudahan saya sampai mati tidak pernah mau meminta. Haram hukumnya meminta, tapi kalau dikasih haram menolak. Baik, kita minta kesediaan Pak Bupati untuk tampil ke depan bersama anggota Dewan dan Ketua IKA dan semua, silakan. Masih maga. Sedikit kita halal bihalal. Tapi kita wakili. Prof. Tapi kayak semua kalulu belum ada tanda reku. Majamir. Majamir ini, Insya Allah orang cerdas ini. Orang cerdas itu, orang pendek itu cerdas karena de kaki pantakna dengan otakna. Baik, karena tidak mungkin kita salaman satu-satu, tidak mungkin. Coba kita angkat semua tangan begini semua. Tapi anggaplah tangan kita bersentuhan. Kenapa kita tawaf Bismillah Allahu Akbar? Bismillah Allahu Akbar. Baru kita cium Hajarul Aswad dari jauh. Karena disunatkan mencium baru tawaf, tapi karena tidak memungkinkan untuk menciumnya baru tawaf karena banyak orang, maka kita angkat tangan ke Hajarul Aswad baru kita cium. Sama ini. Angkat tangan. Siamok kit, sialalaka kit, dada-dadalah. Anggap bersentuhan tangannya sama Pak Bupati. Kalau Pak Bupati nasalami semua ya letup subuh. Segoro apa? Baik, disimpan di dada. Amin. Terima kasih banyak. Ayo sama-sama kita berdiri semua, saling memaafkan antara satu dan yang lain. Silakan diwakili. Salam-salaman untuk salam-salaman bagi sama-sama. Salam-salaman. Astagfirullah.